pembuatan Jakabaring ini, kami ini tahunya jadi baik, Kak. Nah, mungkin bisa dicerita ke Mak Manunian. Ya, Jakabaring yang tadinya tidak tahu, cuman ya semak belukar ya. Ternyata sekarang sudah begitu banyak venue-venue ya. Mungkin Mang Cek Bicek sanak dulu nih yang nonton di sini nih bisa juga ingin mengetahui bagaimana program-program Pak Basarudin untuk merubah Jakabaring ini menjadi Jakabaring Sports City. Terima kasih. Silakan, Pak. Terima kasih. Tapi kalau aku jelas ini pecahnya udah ada concern ya. Ya, udah concern lagi. Yang penting sekarang ini siapapun yang datang di sini jadi pahala buat aku. Ngapo? Di sana aku lihat sumringah senang, selfie-selfie, di sana selfie-selfie, di sana selfie-selfie. Semakin banyak kamu selfie-selfie, dapat pahalanya ngalir ke aku. Jadi membuat hati wong senang. Dulu daerah sini daerah tempat jin buang anak. Rawa-rawa seluas 320 hektar. Nah, banyak panjang ceritanya, tapi kalau kulihat di sini lebih baik kita bercerita baik, berkelakar baik, biarlah wong-wong tuh nak selfie-selfie dulu. Kaget besok nak ngulang terpaksa bayar tiket lagi, bayar parkir lagi. Ini gratis tidak masuk tadi. Panitia gratis ya. Panitia gratis. Bayar ya, tapi bayar motornya baik. Uangnya tidak kan? Kalau besok uangnya juga bayar. Apalagi nak uang. Oh, Mang Cek Becek memang luar biasa nih ya. Biarpun bekerja luar biasa menciptakan sebuah kota terbaru, kota sport, kota olahraga, namun beliau sangat berterima kasih saja dengan kita gembira, foto-foto, selfie-selfie, ya kan, memberi kebahagiaan buat kita semua. Nah, ngomong-ngomong ini Kak, kita ini kan sebentar lagi ada pertandingan bola internasional ya, pertandingan World Cup yang sebentar lagi akan dilangsungkan ya. Mungkin ada komentar-komentar terkait daripada pertandingan Piala Dunia nanti. Jadi kita di 2023 siap-siap ya, akan ada pertandingan bola dunia di Jakabaring Sport City ini. Jadi siap-siap, yang punya hotel siap-siap, yang punya kuliner siap-siap, yang punya mobil nak disewa siap-siap. Ini akan ada pertandingan dunia sepak bola di Stadion Gelora Sriwijaya. Nah, stadion itu sekarang sudah kita baguskan, sekarang sudah lebih cantik dari sebelum-sebelumnya. Oleh karena itu mohon dukungan dari kawan-kawan. Tadi kita ada acara Fornas ya. Fornas sudah selesai. Fornas itu ada 13.000 atlet yang datang ke Palembang ini. Dipastikan psiko atlet itu membawa minimal pempek satu kotak 200.000 kali kebaik. Dipastikan. Karena dia pasti berpikir, di sini lalu bu pempek itu kapan lagi nak beli? Maka setiap atlet itu pasti bawa pempek minimal 200.000. UMKM hidup berarti ya Pak. Nah iya, walaupun ada kemarin ada unjuk rasa Nah, Mang Cek Becek sanak dulur yang juga hadir di sini, siap-siap baik kita kedatangan tamu ya, baik dari mancanegara maupun di domestik, karena sebentar lagi di Gelora Sriwijaya itu akan dipertandingkan juara olahraga pertandingan sepak bola internasional U20 ya. Ya. U20 yang sebentar lagi akan ditandingkan. Mungkin Mang Cek Becek yang ada yang mau ditanyakan dengan Pak Basar terkait dengan olahraga atau terkait dengan apa saja, kami persilakan. Cuman 2 penanya. Silakan. Mungkin ada Bapak Ibu yang sebelah kanan? Itu. Ada yang menanya? Sebelah kiri. Oh, itu, Bapak. Silakan, Pak. Ini walaupun kita pakai ini mana minumnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Syarhan dari Masata, Masyarakat Sadar Wisata, Sumatera Selatan. Ini kalau menyangkut Pak Basar, saya ngambil dari perkimnya saja Pak. Bicara tentang perumahan. Nah, perumahan ini sangat dibutuhkan sekali oleh
MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Terobosan-terobosan yang sudah dikeluarkan oleh Pak Basar dan Dinas Perkim itu sudah luar biasa. Setuju tak kalau kita bahwa masyarakat Sumatera Selatan ini sudah sangat dibantu oleh Perkim? Alhamdulillah Pak, di sini ada tepuk tangan yang sekitaran 200.000. Nah, keinginan kami sebagai kontraktor dari perumahan ini akan berkelanjutan Pak, sehingga masyarakat Sumatera Selatan ini akan merasa sangat terbantu sekali dengan program-program yang akan datang. Program ini jangan hanya satu ini saja Pak, yang lainnya juga kami tunggu. Setuju? Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah itu. Silakan untuk dijawab Pak pertanyaan jadi Pak. Itu bukan pertanyaan, itu saran. Sarannya pasti diakomodir. Jadi Bapak Ibu sekalian, ndak lemah nian ya. Suaranya kecil, kuat-kuat, apa? Jadi tidak saling dengar sebenarnya. Pertanyaan saya, Palembang ini adalah kota tertua di Indonesia, bener dah? 1339 tahun tertua di Indonesia. Pertanyaannya, mana kota tuanya? Ada enggak kota tuanya di mana? Katanya kota tua. Setuju enggak kalau kita buat kota tua itu? Nah. Sekarang saya sedang tahap melakukan sayembara desain kota tua Palembang. Lihat di IG Disperkim, hadiahnya 50 juta. Jadi ikutin sayembara itu. Siapa yang menang kage kita umum ke pada saat Hari Perumahan Nasional dan akan mendapatkan hadiah. Nah, pada saatnya nanti kita bangun nian, desainnya lah dong. Mai itu cara begawi itu. Kalau udah mai itu lambat kita begawi. Dan saya berbangga hati terus terang, kawan-kawan, berbangga hati karena mumpung kita lah termasuk di sini, keliling lah di Jakabaring ini. Ada nak ke danau lah. Kaki ada program bagus ya. Ini Babe ini, B aku ada ide B. Kita menginap 2 hari 3 malam di Jakabaring dan rasakan sensasi Asian Games. Jadi kita buat per komunitas. Jadi nginep di Wisma Atlet, pagi-pagi ada nak main jet ski main di danau, nak main poli pantai main di poli pantai, nak main tenis di lapangan tenis, nak berenang ada akuatik, nak manjat tebing ada juga. Nah itu bagus. Itu bagus be, diprogramkan, dibuat, menginap 2 hari, 3 malam, 3 malam 2 hari ya, merasakan sensasi Asian Games di Jakabaring untuk corporate atau komunitas. Dan mungkin di sini banyak yang tidak tahu, itu kalau yang namanya di lapangan poli pantai itu bisa kita buat acara seperti di Pantai Kuta. Makan malam bersama dengan meja-meja di Pasir Putih. Wah keren. Nah itu masata ini. Masyarakat apa ini? Sadar? Oh, bukan masyarakat pencinta wanita. Ya. Mungkin itu ya. Ini juga tidak baca berkelakar karena mic-nya cuma 2. Iya. Biasanya berkelakar terus. Biasa berkelakar terus kami, cuman itu tadi karena suasananya juga belum pas ya, suara kita berdenging. Jadi Mang CBC ini luar biasa nih apa yang disampaikan oleh Pak Basarudin tadi. Ada apa objek-objek wisata, bahkan kita menciptakan nuansa baru, yaitu untuk mengenang kembali si game yang Asian Game yang pada saat itu sudah dilakukan di Palembang ya. Nuansa 3 hari 3 malam untuk di sini di Jakabaring, dan
Bapak-bapak, ibu-ibu yang tadi kebetulan sudah hadir di sini bisa menikmati juga ya venue-venue yang sudah ada, yang sudah yang sudah dikemas, dirancang oleh Bapak Basarudin. Pak Basarudin, mungkin ada lagi kata-kata kita yang mungkin bisa kita sambung lagi? Aku nak nanya, panitia yang tidur di Wisma Atlet semalam yang mana? Nah, coba mana tunjuk panitia? tangan. Ada nemu ke sesuatu dah? Nah, Ada yang alam-alam gaib dah? Katanya aman. Ada suhunya di sini. ya satu lagi, boleh. Bukan, si ini Ponco ini nginep di sini semalam. Hah? Ini Pak Basar, kami ini sangat tertantang sekali dari Masata, Masyarakat Sadar Wisata. Program Pak Basar tolong secepatnya realisasikan, kami 100% akan mendukung. Pada Dinda Rian mana nih? Tolong carikan kami sponsor, kami siap untuk dilaksanakan. Terima kasih. Mantap, mantap. Mantap. Jadi kawan-kawan, Palembang ini tidak akan bisa bersaing dengan Bali. Kita udah kati gunung, kita udah kati laut, ya kan? Mudah-mudahan tidak kati gempa juga, ya kan? Jadi satu-satunya cara nak narik uang ke Palembang ini dengan ngado ke banyak-banyak acara. Dan di 2023 KG kita ada pekan olahraga pelajar nasional di sini. Pekan olahraga. Kalau ada pekan olahraga nasional di sini, nah banyak-banyak lah yang UMKM itu. Nah itulah tujuannya, supaya UMKM itu hidup, supaya tadi program anti nganggur tadi berjalan. Woi serak juga ini. Iya, jadi Bapak Ibu sekalian hadirin, sebenarnya begitu banyak yang mau diceritakan oleh Pak Basar ini ya. Cuma sesuatu dan lain hal, mungkin beberapa hari lagi ya kita akan lanjutkan cerita-cerita kita ya. Karena waktulah yang bisa ada yang tanya lagi. Baca dak? Oh, ada tanya? Ya, coba. Yang lain kalau nak menikmati Jakabaring nikmatilah, mumpung masih di dalam. Kalau sudah keluar nak masuk bayar lagi, kecuali yang pakai baju abu-abu. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Adi Dharma Pala. Saya kebetulan mahasiswa, Pak. Dari tadi Bapak kan berbicara tentang UMKM ataupun untuk pembangunan. Dan kami di sini sebagai mahasiswa merasa tertantang dan kami juga ingin dilibatkan gitu. Karena bagaimanapun juga kami ini penyambung lidah-lidah masyarakat, Pak. Kayak gitu kan. Kami mahasiswa dan kami juga ingin ikut memajukan kota tercinta kami ini. Jadi dalam segala aspek, maupun itu di bidang teknologi, pembangunan ataupun itu, kami juga ingin dilibatkan kayak gitu, Pak. Karena sebagai mahasiswa, penerus Bapak juga dan penerus yang hadir di sini itu kami, Pak, di sini. Ya, kami juga ingin kayak gitu, ikut memajukan kota kami. Ini kota kami kayak gitu kan. Kami hidup di sini dan kami juga ikut. Kami ingin dilibatkan dalam hal itu. Dan juga kalau melihat tema itu saatnya membangun kemandirian rakyat, kami juga butuh fasilitas. Sedangkan untuk sekarang kami juga belum merasakan fasilitas yang ada di kota ini kayak gitu. Mungkin harapan kami sebagai dari mahasiswa, saya sendiri ingin ikut kayak gitu untuk memajukan kota saya di sini. Tempat sekarang saya mengambil ilmu dan saya tidak rela kayak gitu kan kalau misalkan kota saya ini cuman dijadikan istilahnya. Mungkin Bapak paham lah kayak gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, inilah yang nak kita cari ini kakek ya. Siapa namanya? Catat nomor Apa namanya, Dedek? Namanya. Tadi kan nyebutin mahasiswa, kuliah di mana? Nama kau siapa? Nak dilibati dalam hal apa? Nama saya Bintang, Pak, mahasiswa manajemen informatika dari Universitas Bina Dharma. Bina Dharma ya. Kakek, ada saatnya. Tapi cak kau ini lagi aku manfaat ke. Tapi ada saatnya kakek. Ya. Mau kasih deh ya. Jangan dulu balik kau tuh, baru nanya lah balik. Nah, duduk situ. Nah, ini ada ini. Ada lagi?
Oke. Kalau juga banyak. Setelah ini mungkin ibu-ibu nih, ibu-ibu kan ini kita beri kesempatan dulu tuh ibu-ibu ya. Tadi bapak-bapak kita beri kesempatan dulu emansipasi wanita. Silakan, Bu. Singkat tepat padat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mau bertanya Pak Masar, kami ini pendukung, kami singkat ada tim grup kami MPB, mak-mak pendukung Pak Basarudin. Bagaimana mak-mak? Siap ya kita dukung Pak Basarudin? Siap. Nah, saya akan mengusulkan mak-mak ini terdiri banyak UKM. Mereka terutama terdiri di Jalan Sudirman. Mereka ini pengen dihidupkan lagi. Sekarang kan ditutup. Nah, selain dari itu, mak-mak ini punya koperasi, tapi sekarang mati. Mati ya Kendemit ini ya. Nah, sekarang mau dipulihkan lagi. Kegiatan mak-mak ini juga ada yang ada keahlian masing-masing ya. Semua mak-mak ini berprestasi dan mak-mak pejuang. Ini bukan mak-mak biasa yang saya ini terdiri mak-mak, semuanya mak-mak pejuang. Terutama kita memperjuangkan Pak Basar kan? Oke, siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Pasla dari Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia. Jadi melihat dari pembicaraan dan pertanyaan beberapa tadi, kembali ke kebijakan. Jadi Pak Basar saat ini adalah Kepala Dinas PU Perkim, jadi belum bisa memfasilitasi apa-apa. Jadi pertanyaan saya mewakili teman-teman dari Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia, ya, biar kita bisa mengajukan meminta kepada Pak Basar. Saat ini kami pertanyakan, apakah Bapak Basarudin bersedia menjadi wali kota Palembang? Jadi kami mengusulkan agar Pak Basarudin ini bersedia untuk menjadi wali kota Palembang periode 2024-2029. Begitu aja. Terima kasih. Nah, ini nak kampanye jaknya. Oke, silakan Pak. Kakek jawabnya melalui Yani Pak ya. Kakek disebar. Masalah UMKM yang tadi. Masalahnya lagi pakai baju kuning kaki. Salah pakai baju tadi. Jadi Bu, ada penyelesaian jangka pendek, ada penyelesaian jangka panjang. Jangka panjang itu kakek jawaban dari Pak Yani tadi, jangka panjangnya. Nah, jangka pendeknya adalah bagaimana ibu-ibu ini bisa melihat peluang dengan event-event yang ada di kota Palembang ini. Pertama, ngapo lalat ini? Siapa lah yang bawa lalat ini? Rupanya lalat ini ada komunitas juga pendukung. Ya, misal nanti ada 17 Agustus. Nah, di situ pasti ada acara. Apakah itu acara panjat pinang, apakah itu acara lomba bidar atau acara lainnya. Nanti ada acara pekan olahraga pelajar. Nah, disitulah harus dikoordinir. Ya, kita harus menunjukkan bahwa UMKM itu berdaya, tetapi secara estetika tidak merusak, rapi. Nah, kayak China. Setiap acara di hotel-hotel itu mestinya bisa itu. Di bandara juga sudah mulai, ya kan? Itu kan Pak Rian punya program anti nganggur. Nah, bukan anti bakteri tapi anti nganggur. Nah, jadi setiap itulah UMKM itu harus kita hidupkan. Dan ke depan seperti pedestrian Sudirman itu kaget kita ada program lah, namanya open market, pasar terbuka. Nah, kaget tapi yang kita akan laksanakan setiap
Sabtu dan hari Senin. Tapi kaget, ya kaget. Jawabannya ada di mana? Ada di Pak Yani Pasla itu. Nah, bersediakah Anda? Ya, makanya cepet-cepet lah waktu itu diputer supaya ibu-ibu ini jadi berdaya. Tadi ada ibu-ibu yang sano ya, nanyo nanyo apa? Ini panjang. Silakan kalau masih ada yang nanyo, ibu, mak, bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang mana pada hari ini kita semua diundang untuk hadir memperingati, merayakan dan pelantikan ya Pak ya, GPK. Yang terhormat Bapak Basarudin, yang kami hormati, yang kami sayangi. Saya mewakili dari mak-mak sekota Palembang, 18 kecamatan. Dan saya juga di sini sebagai Ketua DPD UMKM Sriwijaya Indonesia. Begini Pak, pertanyaan saya, kami benar yang Bapak bilangkan tadi, UMKM akan kita majukan lagi. Mudah-mudahan ini melalui dukungan Bapak ya Pak ya selamanya. Dan sebagai mana mestinya kami sangat mendukung apabila Bapak dicalonkan menjadi wali kota. Pertama, kedua, insya Allah UMKM Sriwijaya Indonesia punya kami pribadi Pak ya, bulan depan bulan Agustus tanggal 24 kami akan mengadakan sunatan massal anak yatim piatu dan tidak mampu 100 anak Pak di 18 kecamatan. Kita jadi satu di melalui UMKM Sriwijaya Indonesia. Nanti di situ kami mohon Bapak, kami akan memberikan proposal menghadap Bapak dari UMKM Sriwijaya Indonesia. Itu saja, dan semoga Bapak dengan doa-doa emak-emak sekota Palembang bisa menjadi wali kota Palembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi yang nak nanya? Oh silakan Bu. Ini yang terakhir ya. JPKP. Terima kasih telah memberi kesempatan kepada saya. Selamat sore rekan-rekan semua dan selamat sore kepada Bapak Basar. Yang ingin saya tanyakan di sini tadi mengenai masalah berdaya ekonomi, berarti merupakan suatu UMKM yang dibahas. Apa yang seperti ini? Membahas tentang saya Ibu Yari Suni, Ketua JPKP DPP Sumatera Selatan. Di sini saya mendengar tadi berdaya soal ekonomi merupakan suatu UMKM yang digalakkan untuk kemajuan untuk organisasi kita. Yang jelas kami JPKP di sini tetap kami mendukung untuk Pak Basarudin untuk kedepannya untuk jadi wali kota. Kami akan yakin Pak Basarudin akan terpilih. Amin ya rabbal alamin. Yang saya tanyakan di sini soal berdaya pendidikan dan berdaya kesehatan. Ini merupakan seperti apa Pak yang berdaya pendidikan dan berdaya kesehatan? Kalau berdaya ekonomi tadi sudah kita ngerti, berarti melalui UMKM seperti berjualan segala macam. Tapi untuk berdaya pendidikan, berdaya kesehatan ini bagaimana? Bagaimana untuk menumbuhkan suatu pendidikan dan kesehatan ini untuk supaya masyarakat yang tidak mampu ini mendapatkan haknya menjalankan program dari pemerintah supaya dia mendapatkan berupa KIS segala macam itu ya Pak ya. Dan juga saya lihat, saya buka YouTube, di situ ada Pak Ketua Pak Rian menyatakan di situ ada program rumah murah ya, seperti 400.000 per bulan. Nah ini yang mendapatkannya itu kira-kira kapan akan dibangun rumah subsidi itu dan bagaimana persyarat-persyaratnya? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, pertanyaannya itu bagus. Tapi ada baiknya ku jawab kaget kalau kita kumpul dalam waktu berikutnya. Karena di sini tidak kedengeran, ya. Kalau kaget kita kumpul ke di ruang khusus untuk yang baju merah sama baju hitam ini, ya. Kaget biar jelas. Cak Manonian nak dapat rumah. Kaget kalau perlu rumahnya murah, motornya tanpa BBM. Sekarang ini sehari 2 hari kita sanggup beli minyak 17.000 itu. Lah sebulan tekor. Kaget balik galau wong nih ke motor listrik itu. Karena kita tidak keluar lagi, tidak ada nak antrian beli minyak, tidak nak apa servis, pokoknya ngonyor baik, tinggal ngecas, pecah HP. Iya. Ya. Jadi kontras nian memang warna baju hitam merah itu. Aku kemarin beli ikan. Ikan warnanya hitam merah juga. Keren. Ya, mungkin itu ya. Silakan ke ini Pak Daeng. Baik Bapak Ibu sekalian, hadirin, demikian jadi acara kami sesi kuliah umum yang dipandu bincang-bincang dibentuk dalam acara podcast. Mungkin di lain waktu nanti Pak Basarudin selaku salah satu tokoh Sumatera Selatan dan juga tokoh Palembang akan ada sesi-sesi berikutnya yang akan menyampaikan program-programnya, yang akan menyampaikan beberapa inspirasi masukan-masukannya, dan kita doakan Pak Basarudin selalu sehat walafiat dan nanti bisa menjadi pemimpin, entah pemimpin di mana ini, mudah-mudahan pemimpin di Kota Palembang ini. Oke, terima kasih banyak. Kita tutup dengan bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah